Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam hitungan hari, rakyat Indonesia akan mengadakan hajatan politik yang besar, yaitu pilkada. Hal ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat kita saja, melainkan masyarakat internasional pun menunggu hasil dari pesta besar tersebut. Sejumlah nama muncul dalam bursa pemimpin bangsa. Para pendukung masing-masing telah bersiap-siap dengan jurusnya. Ada yang membawa sejuta asa, lalu ditawarkan dengan senyum mereka, berdalih memperbaiki kondisi bangsa yang sedang rapuh, maka akan memperjuangkan rakyat dengan utuh. Masih banyak lagi janji semanis madu sebagai cara agar terpilih menjadi nomor satu. Namun hadirin, pengalaman harus menjadi pelajaran. Sebab saat masyarakat ikhlas memilih menjadi yang terdepan, ia lebih banyak berfoya-foya daripada hidup sederhana. lebih banyak pamer harta daripada tampil apa adanya, bahkan lebih banyak mabuk harta daripada setia kepada bangsa. Akhirnya korupsi menjadi hal biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, berkenankanlah kami akan menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Cara Jitu Memilih Pemimpin Ideal di Era Milenial, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka menyembah. Hadirin rahimakumullah, Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Sofwatut Tafasir jilid 2 halaman 269, beliau menjelaskan bahwa mereka adalah penuntun atau pemimpin bagi orang lain untuk membimbing umat manusia kepada ajaran agama dengan syariat Allah. Kemudian Asy-Syaikuni dalam kitab tafsir Fathul Qadir menjelaskan bahwa mereka menambahkan kriteria pemimpin yang harus ada adalah keteladanan secara universal, fi'lal khairah, yang senantiasa selalu dalam bimbingan Allah, adalah beramal dalam seluruh syariat Allah secara integral dan paripurna dalam seluruh aspek kehidupan. Hadirin rahimakumullah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, alam strategis bak untayan Zamrud Katulistiwa ini akan mampu mengangkat harkat, martabat serta sejahtera rakyatnya manakala memiliki pemimpin yang berkarakter cerdas, Bersikap tegas, Wawasan luas dalam mengambil kebijakan, pemimpin yang berintegritas tinggi, memiliki hati untuk mengabdi kepada negeri, bukan untuk pribadi ataupun kelompok sendiri. Setuju hadirin? Mari kita tengok sejarah. Ada sebuah bangsa yang besar dan megah, namun hancur karena pemimpin yang semena-mena, tidak amanah, sibuk diri dan keluarganya, bahkan lupa tanggung jawab kepada rakyatnya. Ada Jerman dengan kejayaan yang pernah diraihnya, ia hanya menjadi kisah karena kekejaman pemimpinnya, yaitu Adolf Hitler. Uni Soviet yang terkenal dengan sebegitu canggih teknologinya, namun hanya berjalan di tempat karena keegoisan sang pemimpin, Mikhail Gorbachev. Begitulah yang ditulis oleh sejarawan Arnold Toynbee dalam magnum opusnya volume 12 yang berjudul A Study of History, sebuah buku yang mengeksplorasi jatuh bangunnya 28 peradaban yang berbeda. Sepertinya saat ini bangsa kita tercinta juga disusupi oleh oknum pemimpin yang rela menari-nari di atas penderitaan rakyatnya. Sebut saja oknum pegawai pajak mendapat amanah di kepala bagian di TCP Jaksel, bertugas mengawasi pengelolaan pajak rakyat, malah tega mengembat uang pajak masuk ke rekening pribadi untuk memenuhi hawa nafsunya. hidup mewah bergelimang harta, rumah megah, mobil tak cukup dua. Sementara tidakkah terpikir bahwa di luar sana banyak terdapat pembayar pajak yang setia terseok-seok mengumpulkan uang receh demi sesuap nasi putra-putrinya. Belum lagi ada berita yang mampu membelalakkan mata dunia, yaitu seorang jenderal tega menganiaya dan menembak ajudannya, lalu merekayasa perbuatannya seakan-akan tak bersalah. Mau yang lebih konkret? Mari menyapa KPK bersama. Situs resmi KPK melaporkan pada tanggal 17 April tahun 2024 yang lalu, kasus seorang menteri yang berhasil korupsi sebesar 274 triliun masuk ke rekening pribadi tanpa disadari Tiada merusak kepercayaan rakyatnya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang indah ini, kami ingin sampaikan bahwa sebentar lagi
pesta politik akan tergelar. Euforianya sudah terasa seantero Nusantara. Angin yang berembus kencang membawa aroma melati segar, menawarkan sejuta harapan. Maka ibarat menanam mawar merah, jangan sampai kita tertusuk durinya. Maka ingat saudaraku, Kita tak perlu janji tapi bukti. Kita tidak butuh orasi, tapi nyata dalam membangun negeri. kita harus jeli ketika memilih. Jangan sampai hanya karena sembako berisi gula dan mie, Lantas tidak peduli akan histori. Nah hadirin, pemimpin seperti apakah yang akan menjadi panutan, sekaligus pemimpin yang akan membangun kemajuan dan kesejahteraan bangsa? Oleh karenanya, perkenankanlah kami akan membawakan syarah Al-Quran dengan landasan firman Allah. Dengan landasan firman Allah, surat Al-Maidah ayat 57 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Syekh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi halaman 141 menjelaskan bahwa ayat ini hadirin memperingatkan kepada kita agar kita berlindung kepada orang yang memusuhi Islam atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, zaman telah usang. Tanda-tanda akhir telah nampak di depan mata. 14 abad tahun lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan muncul di akhir zaman nanti lelaki yang memanipulasi agama untuk kepentingan pribadi. Mereka mengenakan pakaian yang halus-halus, lidah mereka lebih manis dari madu, namun berhati serigala. Hadis riwayat Tirmizi. Nah saudaraku,
kita harus waspada. Jangan sampai 5 momen tahun yang akan dikelar nanti menghasilkan sosok pemimpin yang manis di depan, namun menusuk di belakang. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat beragam ini dengan ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian. Maka berdasarkan pernyataan tersebut, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam memilih pemimpin ideal di era milenial, yaitu pastikan bahwa pemimpin yang kita pilih memiliki sifat jujur, amanah, tablik, dan fatonah agar menjadikan bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman. Hadirin, dari syarahan ini bisa kita tarik benang merah, yaitu Pemimpin menentukan arah kemajuan bangsa. Oleh karenanya, carilah pemimpin yang tidak hanya cerdas intelektualnya saja, tapi juga harus cerdas spiritualnya. hadirin yang berbahagia, dari syarahan yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Rintiknya hujan penyebab tanah yang basah. Gemerlapnya bintang di malam bulan purnama. Baiklah menjadi pemimpin yang amanah demi terwujudnya impian Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Oh Bapak Ibu Dewan Juri, Cukup sekian syarahan kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga dapat berjumpa kembali. Bapak Ibu yang ada di sini, di panggung Delta Sidoarjo ini, kami tampilkan MSQ kami dari gedangan asal mula kami. Ihdinas siratal mustaqim. Iwallikum ma'assalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.